Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman nih. Kita ketemu lagi di luar eh, waktu latar ya, yang harusnya kita malam minggu ini kita sedang istirahat. Tapi sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita itu pengen diskusi tentang bad practice dan good practice dari ASN itu sendiri. Dan sekarang itu kan sedang ada nih digencar-gencarkannya yang namanya Smart ASN. Nah, Hmm. mungkin dari teman-teman nih, entah itu ada gak sih cerita tentang entah pengalaman sendiri yang buruk atau mungkin yang baik yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau alami tentang best practice atau good practice dari ASN itu sendiri. Coba saya mau mulai dari Pak Andrea dulu deh. Oh, ada Kalau cerita apa nih? siap, sebenarnya kalau ngomongin tentang ASN tuh stereotipnya lebih ke birokrasi ya. Ngomongin birokrasi tuh pasti ada proses yang panjang gitu dan itu sebenarnya hal-hal yang sering saya alami sih Bang. Jadi kayak misal ngurus KTP, ngurus SIM, terus ngurus berkas kehilangan atau mungkin ngurus surat kematian aja bisa berhari-hari gitu. Ya itu sih mungkin salah satu pengalaman yang kurang ini ya. Jadi kayak belibetnya birokrasi gitu ya. Ya, wasting time-nya banyak banget Iya, jadi gitu ya, Pak betul. ya. Gitu, Karena Pak. mungkin di beberapa tempat belum digitalisasi juga. Maksudnya kayak belum ada kayak efisiensi juga. Iya, Efisiensi iya, bukan betul. hanya dana ya gitu, Iya, tapi iya, betul, betul, birokrasi betul. kerja juga. Apalagi mungkin kita dengarnya di daerah-daerah sana ya, yang masih antrian itu belum ada yang namanya antrian online dan lain-lain gitu ya, Pak. Betul, betul. Nah, lanjut nih, saya pengen dengar cerita dari Agustian. Kalau Agustian punya cerita apa nih? Ya, mungkin dalam upaya tadi untuk mewujudkan smart government ya, tantangan kita mungkin yang cukup nyata itu masih banyaknya pegawai senior yang belum menguasai teknologi digital secara masif gitu. Dalam kondisi ini ya mungkin praktik-praktik ini mengakibatkan instansi itu lebih lambat ya dalam melakukan pelayanan ya. Hmm, Ketika transformasi digital ini ya, mungkin hanya dijalankan oleh para pegawai muda ya. Jadi sementara pegawai senior ini cenderung mengesampingkan atau tidak terlibat secara aktif dalam praktik digitalisasi ini. iya, Ya. iya. Seringnya kita dengar ya biarin lah yang muda-muda yang ngurusnya begituan gitu ya. Nah, kalau dari Kire deh, pengen dengar ceritanya dari Kire. Kalau Kire sendiri punya cerita apa nih? Kalau dari aku mm, beberapa waktu ini sering ngelihat beberapa peningkatan kualitas dari ASN itu sendiri Hmm? dalam rangka mencapai smart governance. Hmm. Jadi kayak kita kan udah ada sebuah konsep nih kayak smart ASN di mana kita Hmm. tuh kayak melakukan perbaikan di semua aspek di apa dunia birokrasi, lalu di kinerja internal instansi juga banyak mengalami Hmm. perubahan, terutama dalam hal digitalisasi, Iya, iya, di betul banget. kita bisa melihat dari internal instansi itu sendiri, mereka udah pada pakai absen online, Oh, lalu iya, iya, untuk betul. Pakai aplikasi aplikasi surat ya, betul. ya aplikasi surat menyurat online, lalu untuk mengurus beberapa dokumen juga beberapa ada yang sudah memakai aplikasi online seperti itu. Lalu untuk perluasan perluasan digitalisasi untuk pembelajaran itu kita juga ada sejenis learning Nah, management manajemen system sistemnya ya, seperti betul. itu untuk lebih memperluas proses belajar secara digital dan juga untuk eh, implementasi implementasi langsung lah intinya Hmm. untuk digitalisasi itu sendiri. Itu dia good practice yang dari Ya. pengalamannya Kire sendiri ya. Dari AS ini ternyata sekarang tuh udah serba online, serba digitalisasi dan lain-lain. Nah, kalau dari Satrio gimana yuk? Iya, jadi kalau dari pengamatan saya ya sejauh ini memang kalau kita bicara digitalisasi, itu pemerintah udah cukup masif ya dalam menerapkan digitalisasi ini gitu. Salah satu yang saya perhatiin itu adalah tanda tangan elektronik ya atau TTE Hmm. gitu. Ya, 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 Nah betul ini betul. sudah diterapkan di beberapa instansi pemerintah ya dan Hmm. bahkan sudah ada regulasinya gitu Hmm. untuk ini dan sudah digencarkan juga oleh Kemkomdigi ya atau dulu Hmm. Kominfo gitu. Kominfo yang dulu. Nah, ya, saya memandang sistem ini bagus sebenarnya. Itu sangat bisa berdampak kemana-mana gitu ya. Tanda tangan elektronik ini bisa nanti dia berdampak bagus ke soal efisiensi gitu Benar. ya. Kemudian juga terkait penggunaan ini ya, penggunaan tinta itu bisa dikurangi, Iya, benar penggunaan benar kertas benar. fisik bisa dikurangi.
dan juga kemudian secara keabsahan dokumen itu bisa lebih terjamin ya, bahkan karena Terpercaya kan betul. eh, ya betul terpercaya ya. Nah, sekarang ini saya pengen tahu nih, kalau dari Pau sama Agustian tadi mengenai punya pengalaman buruk tentang ASN. Nah, menurut kalian nih cara untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk seperti itu gimana sih? Mulai dari Pau deh. Mungkin untuk mengurangi itu kita harus ada tadi yang dibilang sama Kire ada pelatihan untuk menjaga profesionalisme dan kita sebagai ASN itu harus selalu update ke hal-hal yang kayak misal kayak kita sendiri sebagai ASN gitu punya wawasan global terhadap standar pelayanan publik gitu. Misal berkaca dari Singapura, kita tuh pasti kan kayak kalau di Singapura semuanya kayak selalu cepat gitu. Kalau Iya, di iya, China iya. semuanya cepat gitu. Jadi kita ngelihat ASN yang pelayanannya biasanya lambat atau biasanya seperti itu Ah, bukan lagi hal-hal yang harusnya terjadi gitu. iya, Jadi iya. ada Bukan sesuatu yang benchmarking. harus dinormalisasi kayak ya udah, Betul, jangan betul, sampai kayak gitu. betul, Bang. Kalau dari Agustian gimana tuh? Ya nih, mungkin kalau dari saya sih untuk mewujudkan smart ASN yang baik ya, terutama dalam permasalahan tadi yang masalah eh, gagap teknologi dari pegawai senior itu mungkin untuk meminimalisir hal ini, itu yang pertama mungkin hindari pengguna istilah teknis berlebihan gitu saat sosialisasi atau Ah, iya, iya. saat pembuatan modul gitu, karena beberapa dari mereka kadang tidak memahami istilah-istilah asing atau teknis di dalam proses ini gitu. Terus mungkin bisa menerapkan pendekatan pendampingan ya, di mana para ASN muda tuh melakukan pendampingan mungkin secara informal aja ya, nggak terlalu formal kepada para Bener-bener bener. pegawai Iya, iya, senior. ya. Biar Dan yang yang senior juga nggak kerasa kayak digurui gitu ya. Biasa kan betul, yang senior nggak suka tuh. Tapi kalau informal kayak sambil main, sambil ini kan biasanya lebih bisa masuk gitu ya. betul. Kalau dari aku mungkin aku setuju sih sama Kak Agustian, kayak kita lakuin kayak bimbingan informal gitu untuk ASN-ASN yang senior Hmm, tentang penggunaan eh, alat-alat digital yang mungkin masih awam juga untuk mereka. Karena kita kan juga sebagai ASN yang muda kan sudah dibekali hal-hal ini sejak latsar ya. Jadi iya betul, betul, betul. untuk melakukan pekerjaan kita bertahun-tahun ke depan tuh kita sudah punya banyak basic dan pembelajaran Hmm, yang bisa kita sebarkan ke senior-senior di kantor seperti hmm. itu. Oke, kalau dari Satrio sendiri gimana yuk? Iya, sebenarnya sepakat ya dengan teman-teman bahwa memang kita perlu mulai dari diri sendiri dulu ya untuk bisa mendorong profesionalisme ASN gitu. Mulai dari kita, kemudian nanti di organisasi kita. Tapi juga di sisi lain ini juga perlu, kalau saya pandangnya ya, itu perlu ada upaya struktural gitu sih. Jadi bagaimana peraturan-peraturan di tingkat nasional itu bisa memberikan dorongan lebih. Bagaimana ASN di seluruh Indonesia ini bisa mengembangkan profesionalisme ya, terutama dalam bidang digitalisasi ini karena memang kan kita sudah harus beradaptasi nih ya dengan Iya. dunia atau perkembangan teknologi yang sangat cepat di dunia ini sehingga mau tidak mau kalau kita tidak mengejar perkembangan teknologi ini perkembangan zaman ini ya kita akan tertinggal gitu dan pelayanan publik juga bisa terdampak negatif dengan ketertinggalan kita jadi memang kita harus mengupayakan dari diri sendiri juga, tetapi nanti di tingkat struktural juga harus ada dorongan yang lebih, misalnya dalam bentuk regulasi, Benar, benar, dalam benar, bentuk benar. misalnya sosialisasi, begitu ya. Bagaimana pemerintah kita itu bisa lebih mendorong secara konkret penggunaan digitalisasi ini ya, termasuk tadi tanda tangan elektronik, kemudian penggunaan learning management system dan lain sebagainya. Oh iya, iya. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini ya. Jadi, at least kita dapat insight baru, insight yang lebih luas mengenai smart ASN itu yang seperti apa sih, smart government yang pengen kita wujudkan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi, kita sebagai ASN itu harus bisa sadar diri bahwa kita ini harus sudah mulai profesional, dibekali dengan begitu banyak learning system gitu ya, dan kita itu harus bisa berkontribusi untuk kelangsungan ASN ini, kelangsungan kebijakan publik, pelayanan publik yang akan kita laksanakan ke depannya. Mungkin itu saja ya teman-teman, diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. ya.